Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhiku. Sengaja menghindar. Dan menganggap aku tidak pantas bergaul dengan mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tidak sekeren dengan garis-garis penggambar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh-acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eja semuanya menghilang dari peredaran. Mereka tidak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti dengan persahabatan ini? Tidak berguna. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang emak pesan sudah Ayah beli ke warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum mampu membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Gimana mungkin kami bisa membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang iuran BPJS menunggak atau tidak dibayar terancam kena denda. Ya sudahlah, orang susah jarang sakit. Maka dari itu, sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran-koran bekas di warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tidak habis pikir, mengapa orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka ini dapat merusak bumi yang kita tinggali? Sementara tong sampah dibiarkan begitu saja, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang bekerja untuk mencari nafkah. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah sekelasnya. Upah yang didapatkan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Jika ada pakaian rusak atau luntur, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun tenaga emak semakin berkurang. Sudah tidak kuat lagi mencuci. Dan akhirnya emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10 hingga 15 kg sampah. Sampah yang seperti itu dijual dengan harga 3.000 per kilogram. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Dengan penuh keterbatasan, emak berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Karena emak ingin sekali aku menjadi guru. Karena menjadi guru adalah cita-cita emakku dulu. Gimana pun pedenya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Saat ini emak sedang sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa bertahan hidup. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi cahaya bagi orang lain. Berapa ton sampah yang engkau dan emakmu selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah itulah yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Kalian pasti curiga, karena aku adalah anak pemulung. Baiklah, baik. Aku akan sedikit bercerita. Dalam memperingati 17 Agustus tahun lalu,
Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku terpilih menjadi kepala regu. Walaupun awalnya ragu, kami berlatih keras dan akhirnya kami menjadi pemenang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata seperti ini. Aini, kamu hebat. Jabang untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Nah, jelas kan? Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang adil. Di saat dibutuhkan, disitulah Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Baik-baik akan aku tunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Hormat, gerak, tegap, gerak, langkah tegap, maju, jalan, kiri, henti, gerak. Kalian sudah percaya kan? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit-langit pekat, pohon-pohon mati, air. Mana air? Kotor dan bau. Lihat mata orang itu, memerah, kulitnya terkelupas. Jangan, pergi. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini ya? Aku pernah mengikuti pameran kerajinan daur ulang dan di pintu masuk terpajang spanduk yang tertulis, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbarui, gunakan kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingatnya. Jujur saja, dulu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah barang yang kotor dan menjijikkan. Dan hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak oleh ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana, kami diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tak ternilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Barang-barang yang sudah jadi akan terpajang rapi di sini. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita letakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Gimana menurut kalian? Cocok tidak? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, kita geser sedikit.
mengajak teman-teman dan tetangga sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi memungut barang bekas di warung-warung dan toko lagi. Orang-orang di sekitar sini sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumahnya. Ini kemajuan berarti. Handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli dari warung sudah tidak mampu lagi mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Kalian sudah datang. Ayo teman-teman, silakan masuk. Nah, ini contoh barang yang akan kita buat. Bunga ini terbuat dari sedotan. Cukup mudah untuk membuatnya. Kita simpan di atas sini ya. Sebentar. Halo? Ya betul, saya Aini. Oh iya Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Baik Pak, baik. Silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, baik. Teman-teman, kita mendapatkan undangan untuk mengikuti pameran bulan depan. Yes! Produk yang akan kita buat akan terpajang rapi dengan kerajinan daur ulang lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jauh dari mereka? Mereka akan mentertawakan kita dan menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus kita tolak? Tidak. Kita harus percaya diri, optimis, yakin. Kita pasti bisa. Ayo, semangat lagi, lebih giat lagi. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti sulit untuk menyambungkan. Coba lihat, pinggirnya harus terlihat lebih rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Kata dokter, penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter pun tidak jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya menyarankan berapa kali emak minum obat dalam sehari. Aku pun tidak sempat bertanya lebih jauh. Karena tetapan emak mengisyaratkannya untuk sedapatnya membawanya keluar. Dalam perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu adalah pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas bisikannya. Emak, Ai bangga sama emak. Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, dan Eja berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang telah mereka kumpulkan. Dan mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar melupakanku. Ling, Ki, Ja, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.